Shalom jemaat Tuhan. Biar di masa yang sukar ini kita tetap berdiam di hadirat Tuhan, amin. Sebab hanya dalam hadiratnya kita dikuatkan. Woo! Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. mari sama-sama katakan, Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. sekali lagi katakan, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. dan kami katakan, Ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, Tuhan. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo!
semuanya besar dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Salam, selamat pagi keluarga MDC. Tidak terasa kita berjumpa lagi di minggu ini, di minggu ketiga di bulan April tahun 2020. 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang kesetiaan Tuhan, dan minggu yang lalu kita belajar tentang kuasa dan kesanggupan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan. Karena itu saya beri judul pada tema pagi hari ini adalah kasihnya tidak pernah gagal. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab kita, lalu kita membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24, dan Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
maka mulailah mereka bersukaria. Kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang 21 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Karena engkau oleh tuntunan dan belas kasih-Mu Tuhan, engkau masih menuntun kami hingga dapat bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah setiap kami, biarlah setiap kami memiliki hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Seperti tanah yang siap untuk ditaburi benih ya Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan dan kehausan seperti itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan cermat, kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba yang terbatas dan orang biasa ini biarlah kiranya kasih karunia Tuhan dianugerahkan bagi hamba. Engkau yang menyucikan, menguduskan mulut, bibir, pikiran dan hati hamba. Sehingga hamba boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, salam, selamat pagi. Kita bersyukur kalau kita bisa ada di minggu ketiga pada bulan April ini. Itu artinya bahwa kita juga akan segera meninggalkan bulan April ini. Nah, tema di bulan April ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kasihnya tidak pernah gagal. Nah, saya ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kalau kita baca Injil Lukas pasal 11 ini ada perumpamaan dua lainnya yang sebelumnya dari perumpamaan ini. Yang pertama tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan yang kedua tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Menarik sekali karena ketiga perumpamaan ini dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kedua perumpamaan itu, sang pemiliknya pergi mencari. Tetapi khusus di perumpamaan ini ayahnya tidak pergi mencari. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat dan merenungkan. Ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari apa yang telah kita bacakan tadi ini. Yang pertama, kita bisa belajar tentang gambaran dari realitas kehidupan manusia. Kita bisa belajar tentang realitas manusia itu. Yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu pada umumnya ingin hidup bebas. Ingin hidup independen. Ingin hidup tidak diatur. Nah, keinginan untuk hidup bebas ini sebenarnya adalah sebuah keinginan yang sebenarnya sama seperti keinginan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Salah satu sifat dari Allah adalah independen atau bebas tanpa bergantung kepada apapun dan siapapun. Nah, tapi satu dosa awal dari manusia adalah dosa keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Karena itu sebenarnya manusia ingin hidup sendiri, terpisah dari Allah, bebas. Ini gambaran yang ditunjukkan oleh si anak bungsu ini. Dia meminta harta warisannya dan pergi meninggalkan persekutuan dengan orang tuanya, dengan ayahnya ke suatu tempat yang lain. Nah, ini juga mengantar kita untuk melihat kitab Kejadian di mana dari awalnya manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa diberikan kebebasan oleh Allah. Namun Allah membatasi kebebasan mereka dengan memberi batasan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang benar dan salah. Kita sama-sama melihat dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada dasarnya Allah memberikan kebebasan kepada manusia, namun ada dalam batasan. Mengapa manusia perlu merayakan kebebasannya, namun juga harus tetap hidup dalam batasan-batasannya? Karena manusia, gambaran dari manusia yang kedua, yang berikutnya adalah manusia cenderung hidup tidak bertanggung jawab dengan kebebasannya. Inilah yang juga terjadi kepada si anak ini, di mana ia
hidup di negeri yang jauh itu, hidup berfoya-foya di sana. Dia meninggalkan persekutuan dari orang tuanya dan hidup berfoya-foya. Kita lihat dalam Injil dicatat bahwa dikatakan dalam ayat 13 dan 14, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat yang ke-14. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Gambaran yang kedua dari manusia, dari realitas manusia adalah manusia cenderung hidup tidak bertanggung jawab dengan kebebasannya. Inilah yang digambarkan oleh si anak itu. Dia pergi meninggalkan orang tuanya dan hidup berfoya-foya dengan harta warisan yang dia miliki. Akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa dia hidup melarat terpisah dari Allah. Tapi yang menarik pada bagian ini, gambaran tentang realitas manusia ini, yang ketiga, kita bisa lihat bahwa manusia ini juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan. Inilah yang terjadi juga kepada si anak bungsu ini. Dia sadar bahwa ternyata dia susah dan melarat di tempat ini. Dan dia membayangkan kembali bahwa orang-orang yang bekerja dengan orang tuanya, dengan ayahnya, hidup dalam kelimpahan. Tetapi dia dalam kemelaratan. Dalam kondisi seperti ini kita bisa lihat, kita bisa belajar bahwa manusia juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Amin. Kebebasan untuk membuat pilihan. Sehingga dia juga di ayat selanjutnya mengatakan dia akan pergi kembali kepada orang tuanya. Inilah perbedaan antara perumpamaan yang ketiga ini dengan dua perumpamaan yang lain. Kalau perumpamaan domba yang hilang, sang gembala mencarinya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, si perempuan pemilik dirham itu mencarinya. Tetapi perumpamaan tentang anak yang hilang, sang ayah tak mencarinya. Sang anak menyadari tentang keberadaannya. Artinya bahwa di sini, selain manusia itu keinginan untuk hidup sendiri, bebas, independen, namun dia juga punya kecenderungan untuk hidup tidak bertanggung jawab atas kebebasannya. Tetapi ada hal penting lainnya yang kita bisa belajar bahwa manusia juga punya kebebasan untuk membuat pilihan. Ini pelajaran penting pertama yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Namun pelajaran penting yang kedua dan yang lebih penting adalah gambaran tentang kasih Tuhan. Pelajaran kedua ini adalah gambaran tentang kasih Tuhan. Apa yang dapat kita lihat tentang kasih Tuhan? Yang pertama kita melihat bahwa kasih Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Inilah gambaran dari kasih Tuhan kepada setiap kita. Kasih yang penuh dengan kemurahan. Kalau kita baca ayat ini, dicatat bahwa sang ayah itu menyambut sang anak. Beberapa penafsir mencatat bahwa kemungkinan besar kabar tentang sang anak pulang itu sudah diketahui oleh sang ayah. Dan sang ayah mempersiapkan diri untuk menyambut sang anak. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, sama seperti Allah yang berinisiatif mencari Adam dan Hawa, demikian juga dari kisah ini dikatakan bahwa sang ayah yang melihat. Sama seperti pengawal yang menjaga-jaga kota untuk mengintai. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ayat ini menjelaskan bahwa sang ayah yang melihat, bukan sang anak. Lalu ketika dia melihat sang anak datang, dia bukannya menolak, tetapi dia datang. Gambaran tentang kasih Allah adalah gambaran kasih yang penuh dengan belas kasihan. Ia menjambut sang anak, ia menerima sang anak dengan belas kasihannya, dengan kemurahannya, dengan kebaikannya. Sang anak datang dengan perasaan bersalah, tetapi sang ayah menyambut dengan perasaan sukacita. Demikianlah kasih Allah bagi setiap kita. Kasih yang penuh dengan belas kasihan. Kasih yang penuh dengan kemurahan. Dia yang berinisiatif, dia yang memulai, dialah yang merangkul kita. Amin. Dialah yang berinisiatif mendekati kita. Yang kedua, ia memilih
memulihkan status kita. Gambaran dari kasih Allah yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah ia memulihkan status kita. Sang anak bermimpi atau hanya membayangkan sebagai seorang pelayan atau pekerja, tetapi ketika dia berjumpa dengan ayahnya tetap memperlakukan dia sebagai seorang anak. Dia menyadari bahwa dia penuh dengan dosa, dia penuh dengan kesalahan, dan dia telah menghabiskan harta ayahnya. Karena itu dia tidak pantas lagi menjadi seorang anak, tetapi dia hanya berharap menjadi seorang pekerja. Tetapi ketika dia berjumpa dengan ayahnya tetap mempertahankan statusnya sebagai sang anak. Bicara tentang sang anak, ini bicara tentang relasi. Kalau kita bicara tentang pekerjaan dan Tuhan, itu ada relasi yang beda antara seorang ayah dan seorang anak. Relasi yang beda. Kalau relasi ayah dan anak adalah relasi yang dekat, intim. Segala hal bisa disampaikan. Segala hal bisa diceritakan. Tapi relasi antara pekerja dan Tuhannya ada batasannya. Nah, sang anak hanya mengharapkan sebagai seorang pekerja, tetapi sang ayah memberikan lebih dari itu. Menggambarkan kasih yang memulihkan kita. Kasih yang benar-benar tidak memperhitungkan kesalahan kita. Yang menerima kita apa adanya. Ini bicara tentang pemulihan sebuah relasi. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa sang ayah memanggil para pekerja, memberikan jubah yang terbaik, bahkan memberikan cincin sebagai status bahwa dia telah kembali. Bahkan lebih daripada itu merayakannya. Sehingga kalau kita baca seluruh kisah ini, di mana sang anak sulung bersungut-sungut, mempertanyakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh ayahnya, bagaimana ia tidak diperlakukan seperti sang anak yang bungsu ini. Nah, inilah gambaran dari kasih. Ia memulihkan status kita. Kadangkala kalau ketika kita telah jatuh, kita telah jauh, terpisah dari Tuhan, perasaan bersalah itu begitu kuat mengepung kita. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan kita merasa tidak pantas memanggil Dia sebagai Bapa. Tetapi kasih Allah itu tetap. Kasih Allah itu sama. Dia tetap memanggil kita sebagai anaknya. Inilah gambaran dari kasih Allah atas hidup setiap kita. Kalau kita mau datang kembali kepada Tuhan, kalau kita mau cari Dia kembali, Allah tidak pernah menganggap kita sebagai seorang budak. Allah memanggil kita sebagai seorang anak. Dari semulanya, dari awalnya, Allah memang mendesain manusia untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena itu saya lebih percaya bahwa Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya, bukan menjadi budak-budak, bukan menjadi pelayan-pelayan. Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anak. Gambaran dari kasihnya itu, Ia memulihkan status kita. Kalau dulu kita adalah anak yang terhilang, saat ini kita kembali menjadi anak yang telah dipulihkan. Amin. Anak yang telah kembali dibebaskan. Anak yang kembali telah diangkat martabatnya. Anak yang kembali dipulihkan statusnya. Yang terakhir, gambaran dari kasih Allah ialah Ia memberikan kesempatan ya kepada kita sekali lagi. Memberikan kesempatan sekali lagi. Memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita. Kisah ini kita bisa lihat dalam Injil Yohanes seperti yang dicatat dalam Yohanes 21 ayat 17. Dikatakan kata Yesus kepadanya, ini bicara kepada si Simon, untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gambaran dari kasih Allah yang ketiga adalah Ia memberikan kesempatan sekali lagi. Sama seperti kisah dari si Simon Petrus. Kita tahu bahwa cerita dari Simon Petrus di mana sebelumnya ketika masih bersama-sama dengan Yesus, Yesus berkata bahwa Yesus akan ditangkap dan para murid akan tercara berai dan mereka akan terpisah, para pemimpinnya, pengikutnya akan tercara berai. Lalu Simon tampil dengan penuh percaya diri bahwa dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Bahkan di hadapan teman-teman yang lain, Simon pun memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus sekalipun nyawanya sebagai taruhan. Yesus berkata kepadanya, Simon, pada hari ini sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Kita tahu kisahnya, Simon frustasi dengan keadaan itu. Simon merasa bersalah sekali, Simon merasa
menyesal sekali sehingga ia kembali kepada kehidupannya. Dan Yesus mencari dia dan Yesus memberikan kesempatan sekali lagi kepada Simon. Sama seperti si anak sulung ini. Sang ayah tetap memberikan kesempatan sekali lagi. Inilah gambaran dari kasih Allah. Kasih yang tidak pernah gagal. Sekalipun kita ponga, kita angkuh, kita ceroboh. Sekalipun kita merasa hebat dan lain, bahkan terakhir pun kita jatuh. Kasihnya mengangkat kita kembali. Kasihnya merangkul kita kembali. Dan kasihnya memberi kita kesempatan sekali lagi. Inilah gambaran dari kasih Allah. Apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan yang telah kita baca dalam Injil Lukas dan dalam Yohanes 21. Menggambarkan dua hal. Yang pertama tentang realitas manusia itu. Manusia pada dasarnya ingin hidup bebas. Manusia pada dasarnya ingin hidup tanpa aturan. Ingin menjadi Tuhan atas dirinya. Namun pada dasarnya juga manusia cenderung hidup tidak bertanggung jawab dengan setiap pilihan-pilihan dan kebebasan. Namun ada kesempatan baik kalau manusia itu juga punya kebebasan untuk membuat pilihan. Karena itu kalau kita sudah jauh dari Tuhan, ini waktunya kesempatan kita bisa kembali pada Tuhan. Karena kita bisa lihat kasih Allah yang tidak pernah gagal. Kasih yang penuh dengan belas kasih. Kasih yang memulihkan status kita. Kasih yang memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh belajar dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh mengerti, memahami apa menjadi maksud hati Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah anak yang bungsu ini. Kami boleh belajar dari kisah hidup Simon Petrus. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka adalah orang-orang meninggalkan setiap pengakuan mereka. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan relasi mereka. Tetapi Engkau merangkul setiap mereka. Engkau merangkul setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong setiap kami untuk menyadari betapa besar kasih-Mu. Kasih yang melampaui atas setiap kegagalan-kegagalan kami. Kasih yang memberikan pengharapan. Kasih yang memberi kesempatan sekali lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Kupang. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.